Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Inaya dengan NIM 0306212065. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rusti Ansori Harahap MPD. Nah, saya berasal dari Prodi PGMI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Nah, jadi sini saya akan menyampaikan pengertian dari administrasi pendidikan. Nah, secara etimologis, administrasi itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu et dan juga ministrare, yang berarti melayani, membantu, dan juga memenuhi. Nah, sementara itu, menurut Dr. Andus Muhammad Ngalim Parwanto, administrasi pendidikan ini merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, sementara menurut Kementerian Pendidikan dan Nasional Republik Indonesia, dalam kurikulum usaha-usaha perbaikan dalam bidang pendidikan dan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material maupun spiritual uh, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan ini adalah rangkaian kegiatan berencana dan sistematis yang melibatkan dan mengikutsertakan sumber-sumber potensi yang ada baik secara sarana maupun prasarana maupun manusia dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan. Nah, di dalam fungsi administrasi pendidikan itu terdapat 4 fungsi. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengkoordinasian, dan yang keempat ada pengawasan. Nah, yang pertama tadi kan ada planning atau perencanaan. Nah, planning atau perencanaan itu memuat apa yang harus direncanakan agar tercapainya tujuan pendidikan. Nah, baik dalam hal kurikulum, fasilitas, keuangan, ataupun biaya, ataupun anggaran. Nah, yang kedua tadi kan ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini di dalamnya itu terdapat kerja sama tim. Nah, makanya dibuat struktur organisasi. Nah, biasanya struktur organisasi dalam sebuah sekolah itu yang pertama itu dimulai dari kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, ada TU, ada guru, sampai yang terakhir itu adalah peserta didik. Nah, yang ketiga itu ada pengkoordinasi. Nah, supaya proses administrasi itu dapat berjalan dengan baik, nah maka harus ada koordinasi di dalamnya. Makanya diperlukan pengkoordinasian. Nah, yang keempat itu ada pengawasan. Nah, pengawasan ini berguna untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan itu sudah dilakukan dengan baik atau belum. Nah, yang selanjutnya ada asas administrasi pendidikan. Nah, asas administrasi pendidikan itu ada dua. Yang pertama ada asas ideal dan juga asas operasional. Selanjutnya ada prinsip administrasi pendidikan. Nah, di dalam prinsip administrasi pendidikan ini ada 5 prinsip. Yang pertama itu adalah efisien, yang kedua itu adalah pengelolaan, yang ketiga itu adalah pengutamaan tugas, yang keempat itu adalah kepemimpinan yang efektif, dan yang terakhir adalah kerjasama. Kemudian ada prosedur administrasi pendidikan. Nah, prosedur administrasi pendidikan itu yang pertama itu ada planning atau perencanaan, kemudian ada organizing atau
pengorganisasian, kemudian yang ketiga itu ada pemberian dorongan, yang keempat itu ada coordinating atau pengkoordinasian, dan yang kelima itu ada evaluating atau penilaian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan administrasi pendidikan. Nah, apa sih tujuan dari administrasi pendidikan itu? Nah, jadi tujuan administrasi pendidikan yaitu yang pertama untuk tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, untuk terlaksananya pendidikan seumur hidup yang disipliner dan berpedoman pada linearitas keilmuan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.